Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Jamuddin dengan NIM 10595110024 dari kelas 1A Kehutanan. Materi pertama yaitu fotosintesis. Apa saja pengaruh fotosintesis? Yang pertama yaitu menghasilkan oksigen. Fotosintesis menghasilkan oksigen yang diperlukan semua makhluk hidup untuk bernapas. Yang kedua yaitu menyerap karbon dioksida. Proses ini membantu mengurangi konsentrasi gas rumah kaca, berkontribusi pada pengurangan perubahan iklim. Yang ketiga yaitu sumber energi. Fotosintesis menghasilkan glukosa yang digunakan tumbuhan untuk pertumbuhan dan cadangan makanan, yang juga bermanfaat bagi manusia dan hewan. Yang keempat yaitu membentuk habitat. Tumbuhan sebagai produsen primer menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi berbagai spesies. Materi kedua yaitu reproduksi tumbuhan secara generatif. Apa yang dimaksud dengan reproduksi generatif? Reproduksi tumbuhan secara generatif adalah proses reproduksi yang melibatkan pembuahan antara sel kelamin jantan atau serbuk sari dan sel kelamin betina yaitu putik untuk menghasilkan biji atau spora. Proses ini dimulai dengan penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik diikuti oleh peleburan sel-sel yang membentuk zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi embrio yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Metode ini menghasilkan keturunan dengan variasi genetik, penting untuk adaptasi dan kelangsungan spesies. Materi ketiga yaitu reproduksi tumbuhan secara vegetatif. Mengapa penting untuk memahami metode reproduksi dalam pertanian? Memahami metode reproduksi vegetatif dalam pertanian sangat penting karena memberikan berbagai keuntungan yang signifikan. Proses ini menghasilkan tanaman yang seragam dan identik secara genetik, meningkatkan efisien produksi dengan waktu perbanyakan yang lebih cepat, serta memungkinkan pemilihan varietasi unggul untuk hasil yang lebih baik. Selain itu, reproduksi vegetatif membantu mengurangi risiko penyebaran penyakit dan memungkinkan adaptasi tanaman terhadap kondisi lingkungan lokal. Dengan demikian, penerapan metode ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan ketahanan pangan. Materi keempat yaitu ekosistem. Jelaskan pengertian ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan fungsional yang terbentuk dari interaksi antara makhluk hidup atau komponen biotik dan lingkungan fisiknya atau komponen abiotik dalam suatu area tertentu. Dalam ekosistem terdapat hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi di mana organisme beradaptasi dengan lingkungan dan sebaliknya. Lingkungan juga dipengaruhi oleh aktivitas organisme. Ekosistem dapat dibedakan menjadi ekosistem alami dan buatan, serta melibatkan proses ekologis seperti siklus nutrisi dan aliran energi. Dengan demikian, ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan produktivitas lingkungan hidup. Materi terakhir yaitu teori evolusi. Jelaskan pengertian evolusi. Evolusi adalah proses perubahan bertahap dalam sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses ini terjadi melalui mekanisme variasi genetik, reproduksi, dan seleksi alam. Evolusi menjelaskan bagaimana spesies baru muncul dari nenek moyang yang sama, dan perubahan ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Teori evolusi yang dikembangkan oleh ilmuwan seperti Charles Darwin menyatakan bahwa semua makhluk hidup saat ini merupakan hasil dari proses evolusi yang terus-menerus dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan genetik. Sekian dari video presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.